Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 19 Oktober. 1. Pesta ke-8 Martir Kanada. Sekitar pertengahan abad ke-17. Amerika Utara, yang kini lazim disebut Kanada, menjadi salah satu wilayah misi imam-imam misionaris Serikat Yesus. Ketika itu penduduk asli Indian yang masih kafir dan liar, bertebaran mendiami tepi beberapa danau besar yang ada di sana. Wilayah itu sangat luas dan menakutkan karena lebat sekali hutannya. Disitulah 6 orang misionaris Yesuit didampingi 2 rasul awam asal Prancis, merintis karya pewartaan iman Kristen. Mereka itu ialah Pater Jean de Brebeuf S.J., Pater Gabriel Lallemand S.J., Pater Charles Garnier S.J., Pater Antonin Daniel S.J., Pater Noel Cabanel S.J., Pater Isaac Jock S.J., Rene Goupil dan Jean de Lalande. Kedelapan misionaris ini berkarya di antara orang-orang suku Huron yang mendiami wilayah sekitar Danau Huron. Orang-orang Huron ini sering kejangkitan wabah pes, menderita kelaparan dan terus-menerus mendapat serangan dari orang-orang suku Irokes yang sangat ganas dan suka berperang. Mulanya orang-orang Huron berencana jahat terhadap Pater de Brebeuf. Ketika beliau mengunjungi mereka, para dukun menghasut orang-orang Huron lainnya supaya membunuh Pater de Brebeuf. Maksud jahat mereka diketahui oleh Pater de Brebeuf, maka beliau justru mengundang mereka untuk makan bersama. Ia tidak gentar, malah sebaliknya berterima kasih karena mereka segera ingin mengirimnya dengan cepat ke surga. Karena keberanian dan kebaikan hatinya, Pater de Brebeuf tidak jadi dibunuh. Ia sebaliknya dibantu dalam karyanya, antara lain membangun Benteng Santa Maria, gereja dan rumah sakit. Ia dianggap sebagai bapa dan guru mereka. Orang-orang suku Irokes merasa iri hati dan marah melihat kemajuan orang-orang suku Huron. Mereka mencari kesempatan baik untuk melenyapkan nyawa misionaris-misionaris itu. Kesempatan baik itu datang pada suatu hari di bulan Maret tahun 1649. Pater de Brebeuf bersama Pater Gabriel Lallemand ditangkap oleh orang-orang Irokes yang sedang berpatroli. Mereka dipukul sampai pingsan dan kuku-kuku jari mereka dicabut. Kedua imam ini tidak mengeluh, bahkan sebaliknya berdoa dan menguatkan hati orang-orang Huron yang ditangkap bersama mereka. Ketika salah seorang Irokes mendengar kata-kata doa kedua imam itu, ia mengambil air yang telah mendidih dan menuangkannya ke atas kepala Pater de Brebeuf sambil mengolok-oloknya, "Cepatlah ke surga. Sekarang kamu telah saya baptis baik-baik." Seorang Irokes lain mengambil obor dan membakar ketiak kedua imam itu. Karena Pater de Brebeuf terus-menerus menegur para penyiksa supaya ingat akan pengadilan ilahi, mereka malah semakin bengis dan beramai-ramai memotong lidahnya, mengiris daging dari tubuhnya, memanggang dan memakannya. Mereka berteriak-teriak, "Kami temanmu. Karena itu kami menyiksamu supaya masuk surgamu." Mereka mengambil lagi jantungnya untuk dimakan dan meminum darahnya supaya menjadi berani seperti imam itu. Bulan Desember tahun 1649, kepala Pater Charles Garnier S.J. dipecahkan dengan tomahawk ketika ia sedang membantu orang Huron yang hampir mati. Demikian juga Pater Antonin Daniel S.J. mati sebagai martir pada tahun 1648, oleh anak panah orang-orang suku Irokes. Sedangkan Pater Noel Cabanel S.J. dibunuh di benteng pengungsian Santo Yosef oleh seorang suku Huron yang murtad. Pater Isaac Jock S.J. bersama 2 orang awam pembantunya, yaitu Rene Goupil dan Jean de Lalande dibunuh di tempat yang sekarang dikenal sebagai tempat ziarah Santa Maria di Auriceville, New York, Amerika Serikat. Mulanya Pater Isaac didampingi oleh Rene Goupil, seorang bekas frater Yesuit, dan sekarang menjadi sukarelawan awam di tanah misi sebagai dokter. Rene Goupil dibunuh pada tahun 1642 karena memberkati anak-anak suku Huron dengan tanda salib. Ketika itu pun Pater Isaac ditangkap.
Kuku mereka dicabut dan darah yang mengucur dari jari mereka dihisap oleh penyiksa Indian itu. Anak-anak menusuk-nusukkan potongan kayu membara ke tubuh dua misionaris itu. Yang dibunuh pada waktu itu hanyalah Rene Goupil. Sedangkan Pater Ishak dipaksa menjadi budak mereka selama 13 bulan. Pater Ishak kemudian berhasil meloloskan diri melalui New York. Ia pulang ke Prancis. Setengah tahun kemudian, ia kembali ke Kanada bersama Jean de Lalande. Tapi nasib sial telah menanti mereka. Keduanya dibunuh oleh orang-orang Indian pada bulan September tahun 1464, karena dianggap sebagai pembawa sial kegagalan panen tahun itu. Pater Ishak adalah imam Katolik pertama yang masuk Amsterdam Baru, kini New York. Dialah yang menemukan Danau George dan dikenal sebagai orang pertama yang melayari seluruh Sungai Hudson. Pada tahun 1939, negara bagian New York mendirikan sebuah patung besar di tepi Danau George untuk menghormati Ishak Job. 2. Santo Paulus dari Salib. Pengaku iman. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Lukas bab 9 ayat 23. Kata-kata Yesus ini dihayati benar-benar oleh Santo Paulus dari Salib, dan menjadi spiritualitas dasar dari tarekat religius yang didirikannya, Ordo Passionis. Salib dan peristiwa sengsara Yesus menjadi semangat hidup dan landasan karya dari tarekat misionaris ini. Paulus Franciscus, demikian nama kecil Santo Paulus dari Salib, lahir di Ovada, Genoa, Italia Utara pada tanggal 3 Januari tahun 1694. Beliau adalah anak kedua dari 16 orang anak Lukas Danei, seorang pedagang kain yang kaya raya. Ayah dan ibunya dikenal sangat baik dan menjadi teladan bagi keluarga-keluarga Kristen di Ovada. Di bawah bimbingan orang tuanya, Paulus bertumbuh dewasa menjadi seorang yang beriman teguh. Cara hidupnya di kemudian hari sebagai seorang orang kudus, kiranya sudah ditempa ibunya semenjak kecil. Semenjak kecil ia sudah diarahkan ibunya untuk menghayati penderitaan Kristus. Apabila ia menangis karena luka-luka kecil di badannya, ibunya selalu mengatakan bahwa Yesus dahulu menderita luka-luka yang jauh lebih berat. Ketika berusia 15 tahun, ia terpaksa berhenti sekolah karena harus membantu ayahnya dalam usaha dagang mereka. Waktu-waktu luang biasanya dimanfaatkannya untuk berdoa. Kemudian pengalaman rohaninya itu mendorong dia membentuk sebuah perkumpulan doa untuk para pemuda. Pada usia 20 tahun, ia menjadi tentara sukarelawan dalam peperangan melawan tentara-tentara Turki. Namun tak lama kemudian ia keluar lagi dari dinas ketentaraan itu, karena merasa bahwa itu bukanlah panggilan hidupnya. Lalu ia lebih banyak berdoa dan bermati raga. Pada tahun 1720, ia mengalami penampakan ajaib. Selembar jubah hitam yang di bagian dadanya tertera nama Yesus dengan huruf putih dan sebuah salib. Penampakan ajaib itu terjadi 3 kali. Pada penampakan ketiga, Bunda Maria berpesan supaya ia mendirikan sebuah tarekat religius yang khusus untuk menghayati sengsara Kristus dan memajukan kebaktian padanya. Anggota-anggota tarekat itu harus berpakaian seperti yang tampak dalam penglihatan di atas. Paulus melaporkan semua kejadian ajaib itu kepada uskup, dan setelah diadakan penyelidikan mendalam atas kejadian-kejadian itu, ia diizinkan uskup untuk mendirikan tarekat itu. Paulus mulai mendirikan tarekatnya di Castellazzo pada tanggal 20 November 1720. Ia sendiri mulai mengganti namanya menjadi Paulus dari Salib. Pengikutnya yang pertama ialah adik kandungnya sendiri, Yohanes Baptis. Beberapa pemuda lain meninggalkan dia karena tidak bisa tahan hidup tapa seperti yang dituntut. Kemudian bersama adiknya, Paulus pergi ke Monte Argentaro untuk berdoa dan bertapa. Pada tahun 1727 Paulus ditahbiskan menjadi imam.
Ia ternyata menjadi seorang pengkhotbah yang disukai umat. Biaranya yang pertama didirikannya di Monte Argentaro. Setelah lama berjuang untuk mewujudkan pesan Bunda Maria, tarekatnya diakui sah oleh Tahta Suci. Setelah itu Paulus giat mendirikan biaranya di berbagai tempat. Ia sendiri mendirikan 11 buah biara. Selain tarekat untuk para imam, Paulus pun mendirikan tarekat suster-suster pasionis pada tahun 1771. Semuanya dikerjakan di bawah bimbingan Allah. Ia wafat pada tanggal 18 Oktober tahun 1775 di Roma. 3. Santo Petrus dari Alcantara. Pengaku iman. Pedro Garavito. Demikian nama kecil Santo Petrus Alcantara. Lahir pada tahun 1499 di Alcantara, Spanyol dekat perbatasan Portugal. Ayahnya menjabat sebagai gubernur dan ahli di bidang hukum. Ia cerdas sekali dan semenjak masa mudanya, ia banyak mengalami karunia-karunia Allah yang istimewa. Ia suka berdoa berjam-jam di rumah dan di gereja. Pernah suatu hari ibunya mencari-cari dia di berbagai sudut kota di antara kawan-kawannya, namun tidak menemukannya. Lalu ia pergi ke gereja dan di sana ia menemukan Pedro sedang dalam keadaan ekstase di hadapan sakramen Maha Kudus. Ia bukan seorang pemuda penghayal. Ia rajin sekali bekerja. Di sekolah ia dikenal cerdas. Orang tuanya mencita-citakan pangkat duniawi yang tinggi baginya. Namun dia sendiri memprotes. Terserahlah kepada Tuhan. Apa yang dikehendakinya daripadaku. Katanya, ketertarikannya pada cara hidup bakti hanya kepada Tuhan. Berawal dari pengalamannya di gereja paroki. Di sana ia melihat dua orang biarawan berpakaian jubah kasar berwarna coklat tua tanpa mengenakan alas kaki. Mereka itu biarawan-biarawan dari tarekat saudara-saudara Dina Fransiskus. Melihat mereka, ia tergugah dan tergerak untuk berbincang-bincang dengan biarawan-biarawan Dina itu. Sejak itu, tanpa sepengetahuan orang tuanya dan tanpa kembali lagi ke rumah, ia meninggalkan segala-galanya dan secara diam-diam masuk novisiat tarekat saudara-saudara Dina Fransiskus. Tarekat ini menghayati suatu tata tertib hidup yang keras. Baginya hal itu bukanlah masalah, karena hidup yang keras itu justru telah menjadi cita-citanya. Kepadanya dipercayakan tugas berikut: menjaga pintu biara, menjadi koster dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga biara lainnya. Banyak waktunya dia manfaatkan untuk berdoa. Lama-kelamaan ia semakin berkembang dalam kehidupan rohani. Mulanya ia tidak mau ditahbiskan menjadi imam. Namun atas desakan atasannya, ia akhirnya mau juga menerima tahbisan imamat itu. Ia kemudian menjadi terang bagi sesamanya dalam hal kebajikan-kebajikan Kristiani. Kesungguhannya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai imam, serta kesalehan hidupnya membuat dia mampu membimbing banyak orang kembali ke jalan Tuhan. Pada umurnya 39 tahun, ia dipilih rekan-rekannya menjadi provinsial ordonya. Dalam jabatannya ini, ia mengadakan pembaharuan dalam tarekatnya. Para biarawan dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok kecil, sehingga dapat benar-benar secara pribadi menghayati semangat kesederhanaan dan kemiskinan. Mereka tidak bersepatu, pantang daging dan tidak minum anggur. Kewajiban mereka ialah banyak berdoa dan bersamadi. Ia sendiri menjadi teladan dalam pelaksanaan cara hidup demikian. Kepada rekan-rekannya ia berkata, kalau kita mau mentobatkan orang lain, kita harus terlebih dahulu bertobat. Susahnya ialah bahwa kita sekalian ingin memperbaiki orang lain tanpa pernah berusaha memperbaiki diri sendiri. Petrus mendukung usaha Santa Teresia dari Avila dalam usahanya membaharui ordonya. Ia menulis uraian yang mendalam tentang doa dan meditasi yang mengalami 200 kali cetak ulang, dan masih terus diterjemahkan hingga sekarang. Karena cara hidupnya dan berbagai karyanya, ia sudah disebut kudus oleh Santa Teresia dari Avila selagi ia masih hidup.
Ia meninggal dunia pada tahun 1562 dalam usia 63 tahun. Kedelapan martir Kanada, Santo Paulus dari Salib, dan Santo Petrus dari Alcantara. Doakanlah kami. Kak Carla Channel.